Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Di sini saya akan membuat pisau untir. Mau tahu caranya dan bahannya apa saja? Tonton dan simak videonya sampai selesai. Untuk bahan selengkapnya simak di kolom deskripsi. Terima kasih. Yuk kita masak bareng-bareng teman-teman. Caranya sangat mudah dan simpel banget nih teman-teman. Gembul banget, lembut banget dan berserat teman-teman. Lihat tuh kejunya meleleh teman-teman. Yuk masak bareng-bareng teman-teman. Di sini saya siapkan baskom dan saya masukkan 300 gram tepung terigu dan sejumput garam. Kemudian saya tambahkan 1,5 sendok makan tepung maizena supaya hasilnya melar seperti bakery-bakery yang ada di luaran sana. Kemudian saya aduk-aduk dan saya tambahkan 1 sendok makan vernipan. Jadi kali ini tidak saya membuat biang terlebih dahulu ya teman-teman, saya campurkan semuanya. Dan saya tambahkan 1 sendok makan gula pasir dan 1 butir telur utuh. Kemudian saya tambahkan minyak sayur 2 sendok makan. Kemudian saya aduk-aduk sampai semua tercampur merata. Kemudian ini akan saya uleni menggunakan tangan, dan ini tangan saya sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Kemudian sambil diremas-remas, saya masukkan susu cair suam-suam kuku. Sambil diremas-remas, saya masukkan susu cairnya. Di sini saya menggunakan 175 ml susu cairnya. Dimasukinya secara bertahap ya teman-teman. Terus diuleni sampai menjadi adonan yang lembut, kalis dan elastis ya teman-teman. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Dan ini sudah terbentuk adonan. Kelihatan ya teman-teman, adonannya masih kasar. Dan terus diuleni sampai benar-benar lembut dan menjadi adonan dan tidak ada tepung yang kering. Nih teman-teman, masih kelihatan kasar, sudah tidak lengket di tangan. Kemudian ini saya letakkan di baskom kembali dan saya tutup menggunakan plastik wrap. Dan saya istirahatkan selama 30 menit. Dan setelah 30 menit, ini dia teman-teman, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Dan kemudian saya buka tutupnya dan saya kempeskan kembali untuk membuang udara yang terperangkap di dalam adonan. Ini agak lengket di baskomnya, saya lupa tadi tidak mengolesi baskomnya dengan minyak sayur ya teman-teman. Supaya tidak lengket, teman-teman diolesi dengan sedikit minyak sayur. Kemudian di sini di papan meja kerja saya taburi dengan sedikit tepung terigu dan saya masukkan adonannya. Kemudian adonannya saya bagi menjadi 2 bagian ya teman-teman. Kemudian saya cubit-cubit seperti ini dan saya rounding ya teman-teman adonannya. Tuh teman-teman, lembut banget. Nah, saya bagi menjadi 2 bagian seperti ini dan saya pipihkan yang satunya saya simpan dulu. Saya pipihkan terlebih dahulu dengan ditaburi sedikit tepung terigu supaya tidak lengket. Dipipihkan jangan terlalu tipis dan juga jangan terlalu tebal ya teman-teman.
Dipipihkan sampai terbentuk menjadi ukuran segi 4 memanjang ya teman-teman. Kelihatan adonannya lembut banget dan cara membuatnya simple banget teman-teman, tidak ribet. Nah, seperti ini. Kemudian ini adonannya yang sudah saya pipihkan, saya sisihkan. Dan satu lagi ini saya pipihkan juga. Prosesnya juga sama. Dan ini bisa dibuat ide jualan ibu-ibu di rumah, atau bisa dibuat isi snack ya teman-teman. Nah, seperti ini. Sama persis ya teman-teman ukurannya, karena nanti akan ditimpahkan satu sama lain adonannya. Dan kemudian ini saya masukkan atau saya letakkan saus tomat secukupnya, saya ratakan. Jika teman-teman ingin membuat sendiri boleh, atau membeli yang siap saji boleh, tapi di sini saya hanya menggunakan saus tomat ya teman-teman. Ini aja sudah enak, supaya lebih ekonomis tapi rasanya tetap mantul ya teman-teman. Kemudian saya taburi dengan keju mozzarella yang sudah diparut secukupnya. Diberi keju lebih banyak lebih enak ya teman-teman. Tapi kejunya agak mahal teman-teman. Dan kemudian saya taburi dengan daun seledri yang sudah saya cincang lembut, yang daunnya saja ya teman-teman. Secukupnya saja. Jika teman-teman tidak suka boleh di skip. Boleh diganti dengan sayuran yang lain. Dan setelah rata, kemudian saya timpahkan adonan yang sudah saya pipihkan tadi di atasnya, hingga menutupi di permukaan adonan yang sudah diberi isian tadi ya teman-teman. Ditutup sampai tertutup semuanya. Nah, seperti ini. Terbentuk segi 4 memanjang. Kemudian ini akan saya potong-potong ya teman-teman. Seperti ini akan saya potong-potong menjadi beberapa bagian. Caranya sangat mudah dan simple banget. Yang penting kita sudah tahu caranya membuat adonan, bisa membuat adonan apa aja ya teman-teman. Nah, seperti ini dipotong-potong sampai selesai. Sambil menunggu ini dipotong-potong, saya nyalakan api kompor untuk memanaskan pemanggang saya seperti biasanya ya teman-teman. Nah, ini udah selesai semuanya saya potong. Dan di sini saya siapkan loyang. Saya menggunakan loyang foil ya teman-teman. Gak tahu ini ukuran berapa, yang segi 4 memanjang. Saya olesi dengan minyak sayur tipis-tipis supaya tidak lengket nanti ketika sudah matang. Kemudian saya ambil satu potong adonannya dan saya untir-untir, saya letakkan di atas loyang yang sudah saya olesi dengan minyak sayur tipis-tipis. Dilakukan sampai semua selesai ya teman-teman. Ditata dengan rapi. Nih, diuntir-untir ya teman-teman. Nah, seperti ini. Tuh, ditata dengan rapi. Ditata sampai semua selesai.
Sangat simpel banget teman-teman. Nih seperti ini ya teman-teman. Dan ini yang terakhir. Kemudian diratakan, dirapikan. Kemudian ini akan saya tutup menggunakan plastik wrap. Ini saya istirahatkan lagi sampai mengembang kembali. Kurang lebih 10 menit ya teman-teman. Ini saya tutup menggunakan plastik wrap kembali. Dan setelah 10 menit, ini dia teman-teman, adonannya sudah mengembang kembali. Saya buka tutupnya. Dan saya olesi dengan kuning telur yang sudah saya campur dengan susu cair ya teman-teman. Tipis-tipis aja seperti ini. Sampai rata. Kemudian saya taburi lagi dengan keju mozzarella yang sudah diparut. Secukupnya saja, tipis-tipis aja ya teman-teman, untuk memberi kesan lebih cantik ya teman-teman. Ketika nanti sudah dipanggang dan matang. Nah, seperti ini. Dan pemanggang saya sudah panas ya teman-teman. Setelah semua rata diberi keju, kemudian ini akan saya panggang kurang lebih 30 menit ya teman-teman. Dan ini pemanggang saya sudah panas. Kemudian saya buka tutupnya dan saya masukkan pizza yang sudah ditata di atas loyang. Nih seperti ini hasilnya teman-teman. Dan ini saya panggang sampai matang dengan api sedang cenderung kecil supaya tidak gosong dan sampai matang ke dalam. Dan setelah 30 menit dan pizzanya sudah matang. Nah, ini dia teman-teman. Warnanya sudah cantik banget dan saya tidak perlu memasukkan ke dalam air fryer karena sudah benar-benar panas tutupnya ya teman-teman. Kemudian saya angkat dan saya bantu sisir pinggir-pinggirnya untuk membantu melepaskannya. Jadi teman-teman kalau menggunakan wajan, cara memanggangnya jangan menggunakan tutup dari kaca ya teman-teman. Harus menggunakan tutup wajannya stainless steel supaya hasilnya menguning seperti ini teman-teman. Jadi saya tidak perlu memanggang lagi menggunakan air fryer. Kemudian saya potong-potong ya teman-teman. Hasilnya cantik banget dan lembut banget. Aromanya menggoda banget teman-teman. Nih teman-teman, mantul banget, gembul banget teman-teman tuh. Berserat teman-teman tuh. Wow teman-teman, masih panas nih, masih ngebul teman-teman. Mantep banget teman-teman. Ini cocok banget buat teman ngopi bersama keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, mantep rasanya tuh teman-teman. Lihat tuh, bersarang banget. Recommended banget teman-teman, wajib coba ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman resep saya hari ini, pizza untirnya. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Jika teman-teman gagal satu kali membuat, jangan putus asa ya teman-teman. Kita harus belajar lagi sampai benar-benar berhasil membuat hidangan untuk keluarga di rumah teman-teman. Supaya keluarga kita bahagia dan tidak perlu membeli di luaran sana. Untuk meringankan kocek kita ya teman-teman, kita bisa membuat camilan sendiri untuk keluarga di rumah. Salam sehat selalu, salam sejahtera.
Jika berkenan, tonton video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.